Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin bisa kita mulai ya, teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, kita marilah ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita semua dapat berkumpul di dalam Haibah series kali ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat jasa beliau kita dapat mengenal indahnya Islam. Selanjutnya ahlan wa sahlan sobat Haibah semuanya yang ada di sini. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Baik-baik selalu semuanya. Senang banget ya. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Sifna Asnalivia. Bisa panggil saja Sifna ya, yang akan menjadi MC kali ini yang akan memandu berlangsungnya acara pada Haibah series kedua di malam hari ini. Kemudian juga terima kasih banget buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya, udah hadir di malam Ahad ini ya. Biasanya pada malmingan kayak gitu kan di luar gitu. Tapi ini Masya Allah pada semangat untuk menimba ilmu di sini. Kemudian kita mau bahas apa sih? Tentunya pembahasan kita kali ini menarik ya tentang muslimah next level. Jadi kesempatan emas para penuntut ilmu. Jadi ini adalah momen emas nih bagi para sahabat semua, para sobat Haibah semua, bagi para pencari ilmu untuk menggali lebih dalam, untuk ngasah pemikiran, untuk diskusi, dan juga untuk mendapatkan inspirasi untuk menjadi yang lebih baik gitu, next level muslimah gitu kan. Kemudian juga kami tentunya berbahagia ya di malam hari ini karena kita memiliki pembicara yang Masya Allah. Teh Fatih, gimana kabarnya? Beliau adalah Ukhtina Irsalina Fatimah, seseorang yang aktif ya dalam berdedikasi di dunia ilmu dan juga dakwah. Masya Allah, tabarakallah. Halo Teh, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Shifna. wabarakatuh. Sama makan sebelah. Teh, Nggak boleh lah kalau gimana kabarnya Teh? bisa aja Alhamdulillah sih. luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allah Akbar, semangat banget kayaknya emang. Masya Allah, sekarang beliau ini sedang mengambil S2 ya Teh ya di Ya Allah. UMJ ya. Iya. Ya Allah. Oke, sebelumnya mungkin bisa saya izin untuk membacakan CV dari Teh Fatih ini. Saya manggilnya Teh ya. Mungkin oke, sebentar mungkin saya share screen dulu. Oke. Jadi Teh Fatih ini, Kak Fatih ini CV-nya ya untuk apa? Sudah aktif lah kalau misalkan teman-teman lihat Instagramnya ya. Itu udah Masya Allah, mungkin teman-teman ada followersnya di sini. Ada yang udah follow, kemudian sekarang lagi menempuh S2 ya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian ini sempat kemarin itu exchange ya Teh ya di Sun Moon University. Kemudian juga kemarin tuh di UMY ya S1-nya. Ini cutting saya nih. Kemudian juga di Madar International School, Masya Allah ya. Kemudian juga
work experience-nya, pengalaman kerjanya, Masya Allah, Menlo Park School. Oke, Kobi, di Kobi Education Scooters, Biwet Company, kemudian Bimba IUEO, kemudian di MDMC ya, di MDMC, kemudian di ELTI Gramedia, ELTI, oke. Kemudian juga ada pengalaman organisasinya, ini Invite Muslim Solidarity, ini yang baru-baru kemarin ya Teh ya, ke Vietnam ya, Vietnam Masya Allah. Kemudian juga ini Brilliant Disability Organization. Kalau saya salah ucap, mohon maaf ya. Kemudian di bahasa Inggris semua National Robotic Competition, Masya Allah. Kemudian ada Skills, Achievement, and Other Experience yang, wah Masya Allah saya nggak bisa nyebutin karena ini sangat-sangat Masya Allah sekali ya. Oke, selanjutnya mungkin baik, selanjutnya kita akan memiliki sesi diskusi tentunya setelah materi disampaikan. Kemudian buat teman-teman jangan ragu ya untuk berpartisipasi aktif buat nanya-nanya nih, buat diskusi bareng-bareng nih tentang tema ini untuk bertanya kepada pembicara. Kemudian karena ini kesempatan ya buat teman-teman, kesempatan emas gitu untuk berbagi ide juga pemikiran. Kemudian juga nanti di akhir teman-teman jangan keluar dulu karena akan ada sesi penutupan dan juga dokumentasi. Baik, sebelumnya kita buka dulu acara ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam ya, biar kita bisa saling mengenal gitu ya, bisa saling melihat gitu. Baik, kemudian langsung aja ya kita dengerin materi dari pembicara kita kali ini. Kepada Ukhtina Irsalina Fatimah, kami persilahkan. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan Syifna atas pembukaannya, dan juga teman-teman yang lain juga yang sudah Masya Allah tabarakallah sudah meluangkan waktunya. Barakallah fikunna, jazakallah khairan katsir. Insya Allah ya di malam Ahad malam Minggu ya, Saturday night ini kita kumpul di majelis taklim ya, Masya Allah, yang Insya Allah Allah berkahi dan para malaikat semua ini lagi mengelilingi kita semua ya, karena Insya Allah banyak keberkahan yang akan didapatkan ketika kita berkumpul untuk menuntut ilmu ya, dan ketika berbicara ilmu juga tidak hanya ilmu-ilmu syariah karena ilmu itu sangat luas, jadi insya Allah apapun itu yang bermanfaat pasti itu hadirnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya teman-teman di sini yang sudah berkumpul itu privilege ya bagi kalian, kita semua sebenarnya itu, karena nggak semua orang mendapatkan hidayah dan nggak semua orang juga dimudahkan langkah kaki atau mungkin step-stepsnya menuju Zoom online, virtual online, sharing malam kali ini kayak gitu. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman, alhamdulillah atas izin Allah. Saya izin salam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Saya ini karena agak pesertanya ini masih bisa kehitung ya. Jadi saya ingin silaturahmi ya. Jadi kita ketika ada di halakoh ataupun di liko ataupun lingkungan lingkaran diskusi ini, alangkah baiknya kita silaukuah juga ya, biar menambah pertemanan, biar menambah relasi juga gitu kan. Jadi nanti ketika insya Allah ya di surga nanti teman-teman kita bisa menjadi saksi untuk satu sama lain sudah pernah menuntut ilmu sama-sama. Jadi saya mau izin say hi dulu ke each one of you nih ya, karena di sini masih kehitung gitu ya. Oke, di sini ada Kak Anantasia Putri Zahara. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam kakak. Dipanggilnya siapa nih? Putri? Enggak sih, nggak mau dipanggil Putri. Oh enggak. Apa Panggilannya bisa? Ananta aja. Ananta. Oke, siap Ananta. Ananta lagi di mana nih sekarang? Lagi domisili di Depok, Kak. Oh,
Jabodetabek kita bisa ketemuan Kak, insya Allah. Kalau di Kakak di mana? Jabodetabek Kakak di mana? saya sekarang ini ya, currently itu lagi di Cirende. Dia di Tangsel sih masuknya. Jadi perbatasan Jaksel dan Tangsel itu UMJ itu kayak bener-bener apa ya, in the beginning of Tangselnya gitu. Dari kalau dari adalah Jaksel ya. Dan kalau di Depok tuh ada saudara juga. Jadi nanti insya Allah kalau ada kajian Depok atau ada beberapa event di Jabodetabek, insya Allah masih reach out lah ya. Oke. Kabar-kabaran ya, Kak? Siap, insya Allah. Thank you, Kak Ananta. Oke, ini yang lagi oke. Halo, Assalamualaikum, Kak Antika nih. Rada Jane. Oke, saya dipanggilnya siapa nih, Kak? Assalamualaikum, Kak. Aku Antika, Waalaikumsalam. bisa dipanggil Antika. Antika, oke, Kak Antika di mana, Kak? Aku di domisili Bogor. Oh, Masya Allah, Jabodetabek juga ya, Bogor. Besok saya mau ke Bogor loh, Kak. Ada Oh, acara dari Ngaji Girl Space. Nanti apa behind the scene ya kita bisa DM-DM-an. Oke, siap. Thank you Kak Antika ya. Oke, di sini ada Kak Halimah. Terus tadi ya, Masya Allah. Assalamualaikum Kak. Iya, nggak apa-apa di unmute aja dulu. Kak Halimah di mana? Oh iya, Waalaikumsalam. Eh, saya berdomisili di Medan. Oh, Horas. Oh, Masya Allah, jauh sekali. Kalau di Medan tuh udah Wita belum, Kak? Belum, karena Belum. Hmm? kebetulan tempat saya tinggal sama Medan pusat kotanya itu lumayan jauh, kurang lebih 4 jam. Oh, I see. Oke, oke. Berarti masih WIB ya? Aman, aman, Iya, aman. ya. Oke, siap. Oke, thank you Kak Halimah. Oke, di sini saya izin sapa-sapa teman-teman yang lagi off cam, mungkin lagi berhalangan untuk on kamera nggak apa-apa. Oke, ada Kak Aura, ini teman saya, teman-teman, barakallah Kak Aura, ada Kak Mila tadi ya di Jogja, di Kulon Progo. Nanti insya Allah kalau ke Jogja, ya semoga kita Allah izinkan untuk meet up juga ya. Ada Kak, iya, Kak Nisa, Kak Rizka, Kak Salsa, Kak Siti, ada lagi yang belum disebutin. Oke, siap, udah ya. Oke, ya semoga itu ya pertemanan dan pertemuan kita malam kali ini insya Allah banyak kebermanfaatan dan keberkahan yang insya Allah turunkan. Saya izin share screen ya teman-teman. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kakak moderator sekaligus MC kita ya, Kak Shifna Barakallah. Kita di sini diskusi aja ya. Dan saya izin manggilnya teman-teman karena memang kita insya Allah masih sebaya, kok masih sebaya dan menjadi apa ya, finafillah gitu kan. Jadi teman-teman fisabilillah insya Allah. Jadi teman-teman aja. Dan ya, tadi kita di sini tuh kesempatan untuk berdiskusi, kesempatan untuk bertukar pikiran, sharing-sharing kayak gitu ya. Dan bukan berarti Fatimah di sini yang mungkin sedang memantik ya, lebih tepatnya memantik diskusi itu yang lebih tahu, tidak juga gitu kan. Cuman hanya kesempatan yang kebetulan ya, kesempatan yang sudah Allah berikan melewati Kak Shifna ini tidak bisa dilewatkan begitu saja karena ini pun menjadi kesempatan emas ya untuk kita semua bisa saling bertukar pikiran dan berdiskusi insya Allah. Temanya cukup berat ya, Masya Allah. Muslimah next level. Wah, ini menjadi sebuah tantangan ya, tantangan untuk saya pribadi atau kita semua untuk berupaya bersungguh-sungguh ya atau mengazamkan diri untuk Bismillah kita mencoba untuk lebih baik lagi gitu kan dari diri kita yang sebelumnya gitu karena when it comes to competition ya teman-teman kita berbicara terkait berlomba-lomba dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam ketaatan dan untuk selalu mengupgrade diri itu sebenarnya ketika sebenarnya kita tuh harus berkaca pada diri kita sendiri dulu gitu karena ketika kita selalu melihat keluar gitu kan atau mungkin ke neighborhood kita it will always be greener on the other side gitu jadi kayak rumput tetangga kita akan selalu lebih hijau gitu kan kayak kita akan selalu merasa nggak apa kayak duh ngerasa insecure gitu kan atau ngerasa kita kurang banget gitu kan dan mungkin itu lebih mengarahnya ke self apa ya downgrade gitu kayak bukan malah memotivasi tapi takutnya kita malah jadi tadi perasaan-perasaan yang dalam kutip ya negatif gitu. Tapi seharusnya tidak kita coba berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri untuk bercoba untuk
naik level tadi ya, naik level di pacingnya masing-masing gitu. Karena semua dari kita pasti sedang berprogres, berproses dan belajar kayak gitu. Dan tentunya di perjalanan menuntut ilmu ini gitu kan banyak sekali X faktornya yang kita tidak bisa samaratakan atau overgeneralisasikan kayak gitu. That's why kita coba untuk berkaca pada diri kita sendiri. Yuk kita muhasabah gitu. Selama ini ya mungkin di sini oke kalau ngomongin age gitu kan atau mungkin apa namanya usia mungkin berbeda-beda ya kayak selama mungkin dari Fatimah saja gitu kayak selama ini aku udah Allah izinkan nih tinggal di muka bumi ini kurang lebih 25 tahun. Selama 25 tahun ini udah apa aja sih kontribusi yang sudah aku berikan kepada agama Allah kayak gitu. Terus udah apa aja sih yang aku lakukan selama ini. Jangan dulu mikir keluar ya. Jangan dulu kayak oh iya sih teman aku A ini udah ngelakuin A B C D kayak gitu. Jangan dulu ke situ tapi dilihat ke diri kita sendiri. Kenapa gitu? Karena tadi kita mencoba untuk nge-motivate diri gitu. Jangan sampai kita downgrade diri hanya karena exposure dari orang lain kayak gitu. Ketika kita sudah mempunyai apa namanya tuh tadi ya kayak semangat untuk upgrade diri, baru tuh kita coba make a positive mindset bahwa jika teman kita bisa, kenapa kita tidak? Karena Allah memberikan waktu yang sama kepada kita semua, kita dan Bapak Presiden pun gitu kan, sekalipun Bapak Presiden mempunyai 24 jam yang sama. Kalau kita masih Indonesia, kita masih makan nasi mungkin ya, kita masih makan hal-hal yang sama gitu kan. Apa sih yang membedakan diri kita dan orang lain? Nah, itu yang akan kita coba diskusikan pada malam hari ini. Jadi ini insya Allah menjadi kesempatan emas gitu kan, emas ataupun diamond golden hour yang tidak bisa kita lakukan adalah ketika kita menuntut ilmu. Oke, Bismillah. Sebelum itu mungkin ya sedikit overview apa yang akan kita bahas 3 tema besar dari nanti keseluruhan yang akan beberapa poin ya mungkin yang akan disampaikan adalah menjadi high class muslimah karena tadi berbicara tentang level gitu kan kita selalu mencoba memposisikan diri kita sebagai seorang muslimah yang tidak hanya sekedar normal muslimah tapi extraordinary muslimah gitu kan gimana cara kita masuk ke high class muslimah kayak gitu dan karena tadi berbicara muslimah kita juga mempunyai kodrat sebagai madrasatul ula itu menjadi fitrah kita sebagai seorang pendidik seorang educator dan itu adalah fitrahnya kita ya teman-teman menjadi sekolah bagi nanti kan insya Allah jika Allah amanahkan anak-anak kita gitu kan bahkan mungkin sebelum kita menjadi seorang ibu pun Allah sudah menitipkan beberapa amanah mungkin di sini ada teman-teman yang menjadi guru TPA ada teman-teman mempunyai role sebagai kakak di rumahnya gitu kan itu juga udah apa ya semi atau simulasi menjadi madrasah ula gitu gak mesti menjadi ibu dulu gitu kan pokoknya ini ketika kita sudah mempunyai amanah untuk merangkul adik-adik kita, baik itu biological ataupun adik kandung ataupun bukan gitu, ataupun anak-anak titipan kayak gitu, itu juga sudah mempraktis simulasi-simulasi ya untuk menjadi madrasatul ula dan tidak hanya status itu kita juga harus menjadi multiplayer role ya karena memang hidup itu pilihan dan peran yang kita pegang ini tidak hanya satu kita sekarang ini mungkin pernah di sini masih pada single nih atau udah ada nikah? Udah ada nikah belum? Iya udah mesti pada single sih sabilillah ya di sini. Single kan masih single. Single ya, oke. Iya, oke alhamdulillah. Berarti ya, berarti kita sefrekuensi ya, masih mengalami fase-fase yang sama ya, kurang lebih dalam penantian tadi. Jadi ya multiplayer roles tadi ya. Jadi peran kita sebagai anak, peran kita sebagai tadi ya mungkin kakak pendidik, peran kita sebagai seorang mahasiswa ataupun guru dan masih banyak peran-peran lainnya. Jadi intinya bagaimana kita memaksimalkan roles kita dalam peran-peran tersebut gitu. Sebelum kita jauh bahas soal ilmu nih ya teman-teman, aku mau kita sharing, kan jadi ya sifatnya sharing, diskusi dan mungkin bisa dibilang curhat juga ya siapa tahu ada yang mau curhat. Kita tuh sering nggak sih atau teman-teman ya kayak nanya, aduh sebenarnya kalau bahasa Jaksel kayak gue lo gitu kayak aduh gue tuh tinggal di muka bumi itu buat apa sih kayak atau aku mungkin ya lebih general kayak atau kita tuh kayak sebenarnya siapa gitu kan
kadang-kadang ada momen yang mungkin anak-anak sekarang bilang QLC gitu kan, quarter life crisis, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu ngambil langkah selanjutnya apa gitu kan. Terus habis itu kita juga ngerasa kayak hampa banget gitu kan hidup ini, kayaknya nggak ada motivasi hidup gitu kan, kayaknya hidup gini-gini aja gitu kan, hidup tuh ngalir-ngalir aja kayak gitu. Terus ada pun juga gitu kan pertanyaan-pertanyaan gitu kan tentang kayak kenapa sih aku mesti lahir di dunia ini gitu kan. Apa sih tujuannya penciptaan manusia gitu kan, selevel itu, atau kayak ya sekadar kenapa kayak aduh capek banget gitu kan sama hidup. Ya di sini tadi ya aku belum, mungkin Fatih belum sempat tanya aktivitasnya teman-teman apa, takutnya kelamaan. Cuman mungkin ya di sini kebanyakan mayoritas mungkin mahasiswa ya, mahasiswa, terus ada pun mungkin yang udah bekerja atau mungkin double job tadi, kerja dan kuliah, sama berarti kita gitu kan, kayak ketika hidup capek banget tuh kayak pasti pengen nyerah aja gitu, kayak aduh ya Allah udah aku nggak kuat banget, kayak it's too much gitu kan. Terus nanti kayak kadang-kadang mikir kalau misalnya udah pengen nyerah aja gitu kan, kayak udahlah udah enough gitu, kayak nggak mau lagi. Terus nanti kalaupun kita mati emangnya udah siap? Emang udah siap kita ketika udah siap menghadap Allah gitu kan, dengan semua dosa dan amalan. Aduh nggak tahu ya, amalannya pun kayak ketika ngomong amal tuh itu udah bisa disebut menjadi tabungan amal tuh nggak tahu gitu. Kadang-kadang kita juga nggak tahu karena masih rahasia gitu kan. Jangan-jangan minus gitu ya bank account amalan kita, jangan-jangan minus gitu, atau kita masih punya utang kayak gitu kan. Emang kita udah siap kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya kalau udah mati pun kita mau kemana gitu, emang udah gak ada garansi gitu, udah dapat golden ticket tadi gitu, kalau misalnya ngebahas apa golden kesempatan emas, sebenarnya kita udah dapat golden ticket ke surga, sepede itu kah kita gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gini itu sangat normal banget ya untuk kayak apa it happens gitu kan, dan itu memang sering banget ditanyakan gitu kan. Dan faktor pemicu adanya muncul pertanyaan-pertanyaan itu juga beragam gitu, tertentu dengan apa kondisi masing-masing gitu kan, baik itu in positive ataupun negative way. Nah, cuman kayak gitu ketika hal-hal kayak tadi ya self, mungkin masuknya ke self gitu, karena kan itu lagi ngomong sama diri sendiri, lagi mempertanyakan eksistensi diri gitu kan. Nah, itu tuh hal-hal yang wajar dan sangat normal gitu kan. Tinggal setelah mungkin itu terucap gitu kan, langkah selanjutnya apa gitu. Apakah kita akan mencari solusi, apa kita sudah biarkan itu menjadi suatu pertanyaan yang kita tidak akan mencari jawabannya kayak gitu. Dan seharusnya fitrahnya kita itu kita mempunyai namanya itu gharizah ya, kayak kita tuh ada di dalam diri kita tuh diinstal suatu fitrah yang dimana kita itu ingin tadi ya kayak eksistensi diri kita itu diakui kayak gitu. Dan ada pun juga apa namanya tuh keingintahuan kita itu dipenuhi gitu ya, kayak pertanyaan-pertanyaan ini tuh apa dijawab gitu. Dan itu ada ini sebenarnya kalau kita dikit lagi namanya Umdatul Kubro ya teman-teman, cuman itu sebagai informasi aja. Nah tapi gitu ya, most probably gitu kan, kita lost identity kita mempertanyakan semua itu ataupun semua itu muncul itu karena kita sedang berada di era perang pemikiran atau ghazwul fikr kayak gitu ya. Ini terjadi karena tadi we lost our identity, kita tuh sampai lupa siapa diri kita gitu kan, karena terlalu banyaknya too much information, itu bisa menjadi salah satu faktor. Yang kedua, informasi-informasi ini tuh bisa juga nggak relevan sama apa yang seharusnya kita jalankan dalam kehidupan ini gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang tuh kalau memang informasi yang sudah terinstal itu salah, ya takutnya kita memang berada di jalan yang sedikit menyeleweng gini. Tapi alhamdulillahnya Anda teman-teman di sini insya Allah sedang on the right track gitu ya, karena insya Allah di sini kita sedang di jalan Allah gitu. Tapi di luar sana gitu kan, wallahu alam, kita nggak tahu gitu kan informasi apa yang mereka dapatkan gitu. Dan informasi tersebut tentunya gitu kayak automatic itu menjadi suatu pemikiran kita gitu kan, jadi menjadikan teori dasar kita untuk bagaimana cara kita berpikir gitu. Jadi ya tadi ya kayak kenapa identity crisis itu happen, kenapa QLC itu happen, dan lost
merasa hampa dan lain PHP itu most probably gitu kan, itu karena kita memang sekarang ini realitanya sedang ada di medan perang pemikiran kayak gitu, dan kita ini mau nggak mau, suka nggak suka, sebenarnya itu memang sedang dijajah ya. Dijajah oleh siapa? Ya oleh kaum Yahudi gitu. Kenapa? Karena kalau kita lagi-lagi mau berkaca terkait kemenangannya seorang muslim ataupun kemenangan umat Islam, itu ada kuncinya pada Baitul Maqdis ya teman-teman. Saya lupa mengganti backgroundnya Baitul Maqdis nih. Biasanya pakai itu, tadi itu lagi ngisi juga dia lagi di kuliah jadi keganti. Iya, biasanya saya pakai Baitul Maqdis. Ganti dulu ya biar dapat semangat Baitul Maqdisnya nih. Tunggu. Jadi kepikiran kan. Wait. Nah, ini dia langsung ada. Nah, kayak gitu ya nih. Tiba-tiba di Baitul Maqdis. Iya, kayak gitu ya. Karena kunci barometer kemenangannya seorang muslim itu ada pada Baitul Maqdis. Jika sekarang ini masih dijajah, berarti kita pun sedang dijajah kayak gitu. Dijajahnya nggak kayak dulu ya. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW itu kan literally physical, physical, what do you call it? Jihadnya itu memang secara fisik gitu kan, secara literally life or death kayak gitu. Tapi sekarang itu life or death-nya itu di pemikiran kayak gitu. Oke, next. Nah ini ada harus ada suaranya. Kita dengar. Iya, itu tadi ada suaranya clear ya? Clear, alhamdulillah. Iya, berarti alhamdulillah sinyal lagi diberkahi nih sama Allah, semuanya berjalan lancar. Insya Allah sampai selesai ya. Iya, tadi ya sedikit video music clip dari Hero namanya. Alhamdulillah. Oke, sip. Iya, namanya itu kok tiba-tiba lupa ya nama title-nya. Tapi intinya mungkin kalau teman-teman ada yang tahu musiknya boleh tadi the title of the song-nya itu apa. Tadi ya kalau yang teman-teman dengar apa, dari mana, untuk apa, dan akan kemana, itu tadi ya yang balik lagi yang tadi sempat singgung tentang Ukhratul Kubra. Kita selalu mempertanyakan hal itu, kenapa, dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah itu kita kemana. Dan seharusnya gitu kan, kemudian alhamdulillah karena semua di sini muslim dan mungkin sudah tahu juga jawabannya, di kita itu asal dari Allah. Kita datang di sini untuk menjadi khalifah fil ardh, menjadi seorang pemimpin, dan insya Allah kita pun akan kembali kepada Allah. Maka life is from Allah to Allah gitu, coming back to Allah. Dan ketika kita sekarang banget lagi hidup kehidupan sekarang, sedang mengerjakan yang bukan karena Allah, berarti itu seharusnya dipertanyakan gitu kan. Nah, ini menjadi suatu muhasabah untuk Fatimah pribadi ya tentunya teman-teman di sini. The first ketika sharing gitu kan, yang pertama kali mendengar tuh kan diri sendiri lagi-lagi. Jadi ini sebenarnya lagi muhasabah sama pribadi juga gitu. Kita muhasabah bareng-bareng. Nah, lalu bagaimana sih gitu kan? Lalu solusinya apa gitu? Tadi kan kita lagi mencoba berpikir untuk menemukan sebuah solusi. Kalau memang tadi yang digaung-gaung itu tentang informasi gitu kan. Karena tadi informasi itu akan sangat-sangat berpengaruh terkait pilihan kita. Karena tadi udah disempat disinggung juga di awal bahwa hidup itu pilihan. Maka jika kita ingin mengubah diri kita, jika pertanyaannya Kak, gimana sih caranya untuk hijrah? Gimana sih caranya untuk berubah menjadi lebih baik? Atau ya intinya itu tadi ya, mengupgrade diri dan menuju the next level. Berarti yang pertama yang bisa Fatimah sharingkan adalah coba ganti informasi yang ada di yang terekspos dalam diri teman-teman kayak gitu. Dan kalau kita bahas soal exposure itu tidak hanya banyak banget ya, maksudnya tidak hanya apa yang kita baca, tapi tentunya you are what you read. Kita adalah apa yang kita baca. You are what you listen to. Kita adalah apa yang kita dengar. You are who you hang out with. Kita adalah
siapa teman-teman circle kita gitu kan. Dan apalagi mungkin di digital sekarang mungkin kita adalah siapa yang kita follow di Instagram kita, di TikTok kita, apa feedsnya kita itu seperti apa, itu mencerminkan diri kita kayak gitu. Maka tadi ya, ketika kita mau nge-frame ulang kehidupan kita, konsep diri kita, atau cara pandang kita terhadap kehidupan, maka dua hal yang harus diperbaiki atau di-upgrade adalah referensi tadi, ilmu informasi kita, dan juga experience kita. Cuman tadi di akarnya itu memang di informasi dulu, karena experience itu bisa dibilang ini kayak bergantung juga dengan kesempatan dari Allah kayak gitu kan. Karena tadi experience itu bisa dibilang nggak semuanya akan mendapatkan hal yang sama, tapi untuk informasi insya Allah yang sama, kayak sekarang kita ber-12 di sini kan mendapatkan informasi yang sama kan, cuma nanti experience real life-nya itu kan berbeda-beda tentunya kayak gitu. Nah, ini Fatih dapat screenshot dari salah satu materi, namanya itu nge-slow. Mungkin kalau teman-teman ada yang curious bisa tuh cek di Instagramnya, nge-slow atau nge-fast kayak gitu. Itu tentang salah satu bisa dibilang Islamic comprehensive learning ya, yang mau bahas tentang akidah, sejarah, dakwah, dan hijrah ya kayak gitu. Nah, tadi ya ketika kita berbicara tentang diri kita gitu kan, kebanyakan mostly gitu kan, talking about the physical aspect kayak gitu ya. Tapi ada pun juga yang itu bersifatnya ruhiyah. Padahal gitu kan, yang lebih actually both of them are important. Baik itu physically ataupun mentally ataupun spiritually ya, tiga-tiganya itu important. Nah, tapi karena tadi kita lagi ngebahas informasi, berarti itu suatu yang dalam bentuk gaib gitu ya, ataupun masuknya ke ruh, ke spiritual dan mentality kita kayak gitu. Nah, tadi informasi itu banyak banget. Tadi udah sempat disinggung ya, dan mungkin sekarang ya itu kayak media sosial, buku, apalagi experience juga masuk ke informasi tentunya ya kayak gitu. Nah, itu semua masuk ke pemikiran kita, masuk ke akalnya kita gitu kan. Atau mungkin otaknya kita itu secara fisikal kayak gitu. Dan ketika itu sudah masuk ke pikiran kita menjadi suatu tadi teori atau landasan berpikir gitu kan, untuk kita melakukan sebuah aksi itu, ya sebelum itu kita masuk ke perasaan dulu. Kita bagaimana perasaan emotional ya, atau EQ-nya, emotional quotient kan ada EQ, SQ gitu kan. Emotional quotient-nya gimana gitu. Nah, ketika kita sudah sering terpaparkan beberapa kali terkait informasi-informasi ini, itu sudah menjadi sebuah menjadi sebuah perasaan tadi, itu menjadi sebuah keyakinan, dan kita yakin dengan hal ini, nanti muncullah action, lahirlah habits ini, tindakan action tadi ya, action. Dan ketika action itu repeatedly diulang-ulang terus, itu menjadi suatu habits, and we call it nafsiyah gitu kan. Dan dari nafsiyah, dan ketika itu sudah menjadi suatu hal yang benar-benar terinstall, itu menjadi syakhsiyah, kepribadiannya kita kayak gitu. Jadi tadi ini secara physical itu di otak ini ya, otak, terus habis itu ke qalbun salim, hati kita, lalu akhirlah menjadi action yang repeated action menjadi suatu habits. Nah, di sini ya, syakhsiyah ini juga dibagi menjadi dua, hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun juga yang bisa kita upayakan atau ikhtiarkan. Oke, wait, sebentar, saya zero off cam dulu. Nah, hal-hal yang sudah diberikan ya oleh Allah, yang tidak bisa kita ubah dan tidak seharusnya kita ubah juga gitu kan, dan tidak perlu kita khawatirkan ataupun feeling insecure tadi gitu ya, which is normal. Yang tadi cewek-cewek ini ya, termasuk saya sendiri, adalah penampilan kita mungkin ya, kita sering kali karena udah ada tuh beauty standardnya, kita selalu berkaca kayak, oh iya aku kurang putih ya, oh ya bulu mataku kurang lentik ya, oh ya aku kurang tinggi ya, oh ya kenapa tanganku buntut ya. Itu kayak perempuan banget gak sih? Dan padahal there is nothing to worry about gitu teman-teman. Itu udah, kalau itu tuh kayak menjadi
how does that, fingerprintnya kita itu kan udah nggak bisa diubah ya, dan kita who we are right now itu sudah dari sananya gitu. Dari lahul maksudnya kita tuh berpenampilan seperti ini, mempunyai wajah, bentuk tubuh dan lain-lain itu seperti ini kayak gitu ya. Dan ini lagi-lagi kenapa I said there's nothing to worry about itu karena hanya cangkang, kalau bahasa Sunda ya kita bilang cangkang, kulitnya aja, outer looknya, padahal yang seharusnya dinilai itu adalah inner beauty ya kan. Inner beauty itu apa tadi, pancaran ruh hiyahnya kayak gitu. Dan mungkin bisa di inner beauty ini bisa juga kayak dimasukkan ke akliyah tadi, cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara adab dan akhlaknya kita, pola tadi jiwanya tadi, ruhnya kita bagaimana gitu kan. Nah, itu adalah yang menjadi hisabnya itu. Nah, inti yang ada merahnya ini, ada sedikit merah itu ya, itu yang hal-hal yang nggak akan Allah hisab kecuali kita mengubahnya. Naudzubillah, jangan gitu kan. Dan ada pun juga yang akan hisab gitu. Tadi upaya kita upgrade diri untuk menjadi muslimah next level ini apa sih kayak gitu kan. Dan di sini ini oh ya kelihatan ya pointernya, baru ada pointer. Nah di sini ya, ini kulitnya, cangkangnya aja, layer outer layer ya, ini inner layer kayak gitu. Nah ini ada video juga. Ingat ya Bu, Pak, akhlak beda dengan adab. Adab sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan. Tapi akhlak sikap moral yang dihasilkan dari proses ibadah. Jadi di luar bisa beradab, tapi belum tentu berakhlak. Ngantri bisa, disiplin bisa, jujur iya, karena dididik. Tapi saat yang bersamaan masih selingkuh, masih mabuk, masih zina, masih melukai, itu fahsya dan mungkar. Akhlak tidak. Akhlak hasil dari produk ibadah. Ketika ibadah dikerjakan dengan baik, maka keluarlah akhlak. Turunan dari kata akhlak, khalaq. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Karena itu kenapa Unpad punya masjid, ada orang Islam sholat di situ. Keluar dari sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia punya akhlak. Maaf sekali, dikit saja. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, zina, kata-kata jorok, kotor, LGBT, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, penipuan, perampokan, tipu-tipu, hoax, pecah belah. Itu mungkar namanya. Maka tidak boleh ada orang sholat mengerjakan fahsya dan mungkar. Ya, itu ya. Yang sering ketukar antara apa sih bedanya adab dan akhlak? Bahkan mungkin ada yang mungkin menyamakan ya. Sama-sama aja adab dan akhlak. Oh, ternyata tidak ya. Tadi lagi-lagi ya penting ilmu di sini ya teman-teman, Masya Allah. Dan saya juga baru tahu kok. Kalau nggak ada video ini mungkin Fatimah kayaknya juga nggak tahu apa perbedaan adab dan akhlak. Jadi tadi akhlak itu lahir dari ibadah gitu kan, atau proses ibadah, dan ada proses pendidikan. Jadi salah banget ya ketika banyak gitu orang di luar sana yang ngejudge, oh iya dia tahfiz Quran tapi kok masih pacaran gitu kan. Oh iya dia masih dia apa namanya itu ya, maksud tuh kayak banyak judgement yang kayak gitu, yang sebenarnya jangan, kita sebenarnya nggak boleh ngejudge ya teman-teman, tapi ya tadi mau gimana pun juga manusia selalu melihat dari tadi luar apa yang terlihat, yang terindranya tadi kan, balik lagi ke terindra. Nah terus apa namanya ya itu tadi, berarti kalau gitu kita harus balik lagi ke akhlaknya kita dulu gitu ya, diperbaiki dari mulai proses ibadahnya kita dulu. Dan again ini menjadi suatu hal yang harus perlu kita koreksi, perbaiki masing-masing gitu, karena ada pun juga I'm not sure ini hadis atau kata ulama bahwa hidup kita itu cerminan dari sholat kita ya. Jika kita ingin memperbaiki hidup, maka perbaikilah sholat kita. Ya Allah, itu kayak menjadi suatu hal yang sangat menampar banget kayak ketika sekarang pun diucapkan gitu. Karena selama ini pun kayak ya sholat tuh gitu-gitu aja gitu, kayak menjadi suatu hal yang menjadi rukun ibadah aja gitu, yang menjadi hal yang wajib, dan wajibnya pun pingin diselesaikan gitu, bukan menjadi suatu kewajiban yang memang I need it gitu. Kayak I need this prayer gitu ya Allah. Nah itu menjadi suatu hal yang harus perlu kita koreksi kembali gitu kan. Nah dan itu semua memang menjalankan sulit gitu, maka gitu kan, bayangkan teman-teman, Masya Allah privilege kita ya tinggal atau lahir di akhir zaman ini gitu kan. Oke, aku karena pingin interaksi ya, pingin coba tes dulu. Oke, Kak, sebentar, Kak Jamila, Assalamualaikum Kak Jamila.
Ada Kak Jamila hadir? Oke, sip. Iya, Kak Jamila boleh minta tolong dibaca itu yang ada hadis sesungguhnya biar kita interaktif. Dibacakan. Nah, Sesungguhnya setelah kalian akan datang hari-hari kesabaran. Orang yang sabar pada hari itu bagaikan orang yang menggenggam bara. Orang yang beramal tatkala itu memperoleh pahala 50 orang yang beramal seperti amalannya. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 50 orang di antara mereka?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, tapi 50 dari kalangan kalian." Masya Allah, barakallah ya. Emang jazakillah khairan Kak Jamila sudah, ya, Kak Jamila sudah membacakan ya tadi ya. Jadi I know it's hard gitu kan untuk tadi berupaya untuk menjadi muslimah next level itu memang tidak semudah namanya juga next level ya. Bayangkan kita kalau lagi main game dari mulai level 1, 2 sampai let's say master dan atau kalau di apa di FF tuh aduh adik kan main FF ya apa ya adalah singkat apa mereka tuh bilangnya tuh. Kita kalau misalnya mau naik ke atas itu kan memang butuh ekstra kesabaran gitu kayak kita harus nyiapin tangki kesabaran yang sangat banyak gitu sangat tapi tadi ganjarannya pun juga hadiahnya pun insya Allah nanti di sana tuh sangat besar gitu dan ibaratkan sekarang tuh kita tuh sedang memegang bara api gitu apa sunnahnya Rasulullah SAW ini adalah apa bara api yang jika kita lepaskan itu akan membakar apa kerabat-kerabat orang-orang yang kita cintai gitu kan tapi jika kita genggam itu memang kita yang kayak aduh sakit banget panas banget gitu tapi mau gimana pun juga I need to hold on it gitu kan tadi akan datang suatu zaman kepada manusia di mana orang memegang agamanya seperti memegang bara api dan ini juga udah terjadi banget gitu kan sesimpel aja kita cuman pakai jilbab panjang dibilang ustazah padahal enggak sama sekali gitu ilmu tuh masih cetek kayak gitu kan tapi pada ya kalau ya orang-orang cuma taunya itu gitu kan oh iya ustazah tuh yang berjilbab panjang ya kayak itu padahal enggak gitu seharusnya kan memang ya bismillah gitu ya bagi teman-teman yang masih berproses it's okay gitu kita mencoba untuk menutup aurat sesuai syariat dengan proses masing-masing tapi jangan sampai di situ-situ aja tetap kita tingkatkan levelnya kita kayak gitu because I know it's not easy cuman I know juga you already know the process gitu. Di perayaan HUT RI kemarin istana bergoyang. Ini sebenarnya agak udah nggak irrelevant sih ya teman-teman cuman ini apa ya aku up lagi aja isunya gitu kayak what is it reality nowadays-nya itu gimana gitu ya sebentar Ambiar. Lagu Oje dibanding-banding ke dilantunkan Farel dengan cukup lantang. Lagu ini sebetulnya lagu cinta. Isinya kurang lebih kalau dirinya jangan dibanding-bandingkan dengan cowok lain oleh sang pacar. Waduh. Kita ngelihat di satu sisi Farel ini berbakat gila sih. Dia berani, gesturnya layaknya bintang, mampu menghipnotis dan mengendalikan jutaan sorot mata. Tapi di sisi lain kita juga perlu membahas satu fenomena psikis dan juga dunia pendidikan anak. Apa pendapatmu melihat anak di bawah umur nyanyi dangdut, lagunya cinta-cintaan, di-endorse di acara kenegaraan, dan dijogeti segenap pejabat? Kira-kira nih, nilai apa yang ingin ditransfer ke generasi penerus? Ketika Kak Seto jauh-jauh hari khawatir soal mental anak yang fasih lagu cinta dan patah hati, dan data mengungkapkan kalau anak sekolah yang pacaran lebih stres ketimbang jomblo. Lalu mesti dengan alasan dan dasar apa kita bersikap terhadap hal ini nih? Atau ini adakah kaitannya dengan pesan politis rezim yang ingin menampilkan citra gembira di tengah situasi yang serba gak enak, meski harus mengorbankan generasi penerus? Apa gitu ya? Gimana menurutmu? ya ini tadi ya isunya udah dari tahun lalu cuman apa namanya ya let's like reflect back gitu karena tadi kita sedang ngomongin tentang menuntut ilmu gitu kan kita lagi dan menuntut ilmu juga kita membahas tentang upaya kita melihat generasi masa depan itu atau generasi kita aja yang sekarang kayak gitu dan mungkin ntar kalau misalnya mau lebih visioner lagi ya generasi anak-anak kita nanti gitu kan kalau yang akan meneruskannya itu seperti ini gitu mau gimana gitu kalau bukan ibu-ibunya atau kitanya di sini yang
kalau kita stop menuntut ilmu gitu kan, kalau kita tidak mencoba untuk berkontribusi, dan teman-teman ya, kalau aku nggak mau gitu kan, ketika ada kata-kata kontribusi itu seakan-akan menjadi suatu beban yang besar gitu kan, atau amanah yang besar. Tapi aku pengen ketika kita ngebahas kontribusi itu, kita mencoba memberikan apapun yang kita bisa kayak gitu ya. Setidaknya itu gitu, itu dulu gitu. Masalah impact, masalah keberhasilan dan lain-lain, we'll think about that later. Yang penting kita coba terjun dulu gitu. Apa sih yang bisa kita upayakan? Dan ya tadi ya, ini kenapa tadi Fatimah memantik beberapa diskusi tadi gitu, karena ini lagi-lagi ngebahas tentang ilmu, ngebahas tentang pendidikan itu tidak terlepas dengan challenge yang kita face di zaman sekarang juga gitu kan, tantangan dan ujian yang kita sedang hadapi gitu kan, baik tadi beauty standard atau sickness-nya, crisis identity, jealousy, insecurities, propaganda, hedonisme, or hedon is not me gitu kan, akhlak dan adables yang anak-anak sekarang ini kurang mempunyainya gitu kan, feminism and so much more gitu kan, atau kita ada kayak 8F dari mulai finance, ya mungkin dari segi ekonomi, freedom, kayak apapun terserah gue, badan gue, hak gue, hidup gue, it's about me, that's not about you harusnya. Terus ya banyak banget ya, entertainment, terus fanatics, films, ya, and so many more kayak gitu. Kita nggak bakal ada habis sih kalau ngebahas ini tuh. Dan ini masih panjang, oh my god. Tadi ya, ini ternyata udah ada ya. Ya banyak banget. Dan fitness di sini bukan berarti tidak boleh olahraga, tapi unfortunately gitu kan, banyak yang lebih mengedepankan olahraganya dan membuka auratnya kayak gitu. Itu menjadi suatu note yang jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Kita harus tahu mana yang menjadi our priority, dan jangan sampai kita melakukan tadi apa yang Allah tidak mau, karena kan tadi life is from Allah and we're gonna go back to Allah gitu kan, kayak gitu. Dan banyak banget ya, penjajahan hegemoni, culture strike, and so much more. Dan these all of them make so much different in our lifestyle. Nah, ini juga beberapa hal fitnah akhir zaman gitu kan, apalagi Allah yang LGBTQ ini nggak habis-habisnya. Kayak jujur ya, kalau dari aku pribadi belum sanggup untuk kayak misalnya nanti diminta untuk ngebahas topik LGBTQ itu belum sanggup, karena kayak there's so much more that I need to study gitu kan, tentang masalah tentang permasalahan ini. Tapi setidaknya mungkin teman-teman di sini bisa mengisyaratkan kayak gitu, bahwa kita jangan sampai menormalisasikan hal-hal seperti itu. Sebuah gerakan revolusioner dari Cristiano Ronaldo yang disusun oleh Mahkamah Agung tanpa adanya gerakan pengkhianatan Partai Komunis Cristiano Ronaldo, sebuah tendangan odading mangole dan ingin menjadi Iron Man. Ronaldo. Oke. Gimmick, intermezzo, dan sekarang sekaligus biar teman-teman stay up to date kayak nggak ngantuk ya, karena udah malam juga. Apa sih? Coba kita lagi-lagi ya, interaktif ya. Ini mohon maaf ya kalau nanyanya ke yang off cam. Jadi ingin tahu aja nih teman-teman off cam di sini pada ngikutin atau enggak. Oke, Kanisha, assalamualaikum. Apakah ada Kanisha? Waalaikumsalam. Masya Allah. Oke Kak, boleh dikasih komentar tadi tuh apa sih mungkin maksudnya Fatih masukin video ini? Kira-kira menurut Kanisa aja. Mohon maaf sih Kak, tadi aku juga kurang merhatiin gitu. Soalnya juga masih bimbang sama pelajaran. Oh, Masya Allah. Iya ya, nggak apa-apa. Tapi tadi sempat ngedenger nggak kayak apa, kayak atau ngelihat sekilas tentang si videonya yang tadi ditampilkan? Ya sih, tadi kan dari kakaknya sendiri itu lagi ngebahas tentang LGBT itu, bukan? Dan lagi video yang di sini mungkin aku tadi kurang merhatiin sih Kak. Oke, iya nggak apa-apa. Tapi thank you ya, thank you Kanisa, thank you. Terima kasih banyak. Oke, mungkin ada, kalau gitu Fatih buka open. Siapa sih yang mau ngasih komentar atau opini why did I put video ini di PowerPoint malam ini, kira-kira apa sih, atau apa hikmah, atau mungkin apa gitu kira-kira
point atau tujuannya ada video ini? Coba boleh komen di kolom chat atau mungkin mau unmute silahkan. Ayo, adakah? Biar kita, atau kalau nggak nanti Fatih itu lagi nih, absen salah satu lagi deh kan. Daripada ditunjuk, mending langsung aja. Ada yang memudahkan urusan saudara lainnya untuk komen. Ayo, ayo. Nah, kita lihat nih. Kak Sitiumi? Oke, belum ada. Oke, sip. Ada atau mungkin yang on camera mau kasih komentar? Oh ini ada. Selingan biar nggak ngantuk dan tetap fokus ya Kak. Oke, itu bagus satu. Poin yang kedua, yang on cam ada yang mau tadi baru Antika doang ya. Tadi ada Kak Halimah kalau nggak salah sama Kak Anan, if I'm not mistaken. Oke, satu lagi. Kak Mila. Oke, ya udah. Berarti jadi oke itu tadi Kantika, thank you. Apa namanya biar fokus. Nah tapi kalau teman-teman lihat ada dua player di sini atau mungkin enggak dua peran kayak gitu. Yang satu mereka di sini yang lagi pada main bola yang mereka mencoba untuk nge-scorein ke golnya. Ada pun juga si komentator di sini yang dari tadi ngomong ya bla 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 gitu kan. Asal ngomong juga. Ini ada nge-chat juga. Oke, termasuk 8F tadi. Ya, oke, kita bisa masuk salah satunya 8F juga. Oh, Masya Allah, Barakallah, Kak Ananta, siap-siap, Barakallah. Ya, nggak apa-apa, ini lanjut. Ya, tadi sampai mana? Ya, tadi jadi intinya itu di sini ada dua peran. Yang satu komentators, yang satu players, kayak gitu. Dan orang-orang di players ini mereka nggak kedengeran kan komentator yang kayak ngomong ini apa aja gitu kan. Dan di sini lihat beribu-ribu kayak di teman-teman mungkin kalau udah sering lihat kayak apa ya games, nggak usah jauh-jauh sih, nggak usah jauh-jauh kayak di kampus-kampus kalian kalau lagi ada olahraga apa gitu kan ada penonton, ada pemain gitu kan. Yang pemain tuh kayak mereka tidak terlalu menghiraukan apa yang kata penonton, yang mau itu sorak-sorakin kayak mau itu ngomong apa itu nggak kedengeran, dan mereka tetap fokus ke gamenya masing-masing, gimana caranya mereka golin dan win the game. Nah, tinggal jadi itu ya tadi moral value dari video apa yang agak absurd ini gitu kan. Nah, tinggal kita mau yang mana? Apakah kita menjadi agent of change? Apakah kita akan menjadi pemeran utama dari kehidupan kita? Atau kita akan menjadi penonton juga dari kehidupan kita sendiri? Lagi-lagi ini lagi ngebahas lingkup kecilnya dulu, kita pribadi dulu gitu kan. Karena tadi ketika kita mau ngomongin tentang kontribusi, ketika kita ngomongin mengubah dunia, mengubah apapun itu semua berawal dari diri kita pribadi. Gitu. Dan Allah tidak akan mengganti takdir suatu kaum ketika si kaum sendiri tidak akan berubah kayak gitu kan, kurang lebih kayak gitu ayatnya ya. Nah jadi tadi apakah kita ingin menjadi augur of change atau kita akan menjadi penontonnya gitu. Sorry ini ada selingan belum seperti edit tadi. Nah ini ya, jadi it starts with our mentality gitu kan, apakah kita ingin menjadi penonton atau pemain gitu kan. Oke, ada yang mau absen. Oke, Kak Mila yang di kolom progo tadi. Apakah ada Kak Mila? Oke, belum ada. Wait. Oke, tadi Kak Oka. Kak Halimah. Oke, Kak Halimah bisa on mic? Iya Kak, gimana? Oh, ada Kamila asal. Oke, Kamila boleh minta tolong dibaca slide yang ini, yang menjadi penonton atau iya. penonton ya, silakan. Menjadi penonton gampang dan nyaman sekali. Duduk manis di kursi malas sambil menonton, mengomentari hingga menyalahkan aksi seorang pemain. Sampai selesai. Ya, sampai selesai.
Pemain profesional dalam kehidupan ini akan terus sibuk memperbaiki diri dan mengukir prestasi, tidak takut dinilai para penonton. Karena dalam permainan kehidupan ini, Sang Pencipta hanya menilai usaha seseorang, bukan hasil. Oke, siap. Thank you, Kamila. Nah, oke, Ya, jadi sama-sama, Kak. iya ya, kurang lebih tadi ya kayak gitu ya tentang apakah tadi udah kita singgung kita akan menjadi penonton atau pemain, gitu kan? Oke, nah itu tadi hidup hidup itu adalah pilihan. Apakah kita mau choose A, B dan sebenarnya nggak sesimpel A atau B sih, apalagi cewek gitu kan. Banyak banget tuh pilihannya dari mulai bangun tidur aja mau ke kampus pakai baju apa, gamis apa aja kayak, aduh hari ini aku pakai baju apa ya gitu kan. Pakai jilbab yang mana, mix matchingnya gitu. Karena sesimpel itu aja kayak udah rumit sendiri gitu kan. Udah ngambil setengah jam sendiri gitu. Nah itu tadi kayak ya hidup itu pilihan dari mulai kita bangun tidur gitu kan. Ketika kita bahkan sebelum bangun tidur untuk subuh ya. Cuman kayak pernah mikir nggak sih gini, tiba-tiba bangun atau kita bahasa Sunda tuh ngelilir gitu ya, kayak tengah malam bangun. Itu mungkin karena nyamuk let's say. Tapi sebenarnya nyamuk itu ngebangunin kita untuk tahajud gitu ceritanya tuh. Oh enggak, kita bangun malam-malam gitu kan. Bercengkrama, berkhalwat sama Allah gitu kan. Nggak bisa bilang gini, nggak bisa bilang simpel ya, tapi itu nggak sesimpel itu sebenarnya. Cuman kayak sebenarnya Allah tuh udah memberikan kesempatan emas tadi ya untuk sebenarnya kita untuk bangun malam-malam saat tahajud gitu kan. Tapi kitanya yang lalai gitu, seringkali kita yang lalai gitu kayak dan apa namanya kelalaian kita itu ya kita sendiri yang buat gitu kayak itu semuanya itu gara-gara dosa-dosa kita gitu kayak kenapa kita sering malas, kenapa kita futur ya asbab apa sebabnya itu karena tadi kelalaian ataupun dosa-dosa yang kita lakukan dalam keseharian itu. Karena tadi lagi-lagi kalau misalnya mau ngebahas soal pilihan atau mungkin kayak manajemen waktu itu seharusnya kita nge-manage waktu itu according to our salah gitu, according to our prayers, maksudnya itu kayak 5 daily prayers itu kita according to that schedule seharusnya gitu kan, idealnya kayak gitu. Cuman ya tadi terlalu banyak distraksi, terlalu banyak informasi yang irrelevant sehingga kita pun terbuai dengan hal-hal seperti itu. Tadi ya hidup itu adalah pilihan. Apapun yang kita pilih, semua mempunyai konsekuensi gitu kan. Dan konsekuensi tersebut tidak bisa kita hindari. Maka pilihlah pilihan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Balik lagi gitu kan. Syariatnya tadi sesimpel kita mulai dari kita bangun tidur, apakah kita mau langsung tidur, itu kita bangun sholat subuh on time, atau mungkin ada 10 menit sebelum sholat subuh kita bisa tahajud dulu gitu kan. Mau wudhu dulu atau tidur lagi gitu kan. Mati alarm, snoozing the button dan lain-lain, itu semua pilihan. Dan percaya atau tidak itu semua akan dihisab sama Allah. Aduh, jadi muhasabah kan ya. So, what must I should do gitu kan to solve the problem of this ummah, dan apa yang kontribusi yang kita bisa lakukan. Tadi kita balik lagi ke poin awal terkait frame of life, tentang cara kita memakai kacamata kehidupan, cara kita melihat kehidupan, cara kita memahami konsep diri, itu balik lagi ke reference dan juga frame of experience. Maka kunci ataupun salah satu ya tadi kan kita ini kayak life is like a puzzle ya. Hidup itu seperti kumpulan-kumpulan dari puzzle-puzzle yang masih bercerak-cerakan, tapi kita sedang mengumpulkannya bits by bits, satu by satu. Kita ketemu di satu Zoom ini juga bukan karena kebetulan tentunya. Itu menjadi sesuatu potongan puzzle pieces yang sedang Allah rancang kayak gitu. Nah, dan salah satu potongan pieces dari puzzle tersebut untuk kita bisa lebih ngerti adalah tentunya menuntut ilmu, the importance of seeking knowledge. Dan to be honest ya teman-teman, kalau ngebahas ini actually kayaknya teman-teman lebih paham ya gitu kan, dan udah ngelotok bahkan ya sampai akar-akarnya mungkin ya tentang bab ilmu ini. Bab ilmu ini kan karena huge banget ya teman-teman. Nah, apa namanya, tapi mungkin di sini Fatima izin rimain aja gitu kan. Ada nih suatu perkataan dari Ibn Zawji, oke, sebaik-baik perkara adalah membekali diri dengan ilmu. Jika seseorang merasa cukup dengan apa yang diketahuinya, maka dia telah diperbudak pikiran atau pandangannya.
Akhirnya dia pun begitu mengagumkan dirinya atau apa ya, narsism mungkin ya kayak gitu kita sebutnya, sehingga menghalanginya untuk belajar kepada orang lain. Padahal dengan saling belajar akan tambah kesalahan dan kekurangannya. Dan itu menjadi sebuah reminder bahwa we sometimes atau most of the time kita itu takut mencoba karena kita juga takut salah. Iya nggak? Gitu kan. Padahal justru dengan kita membuat kesalahan, kita tahu tuh kekurangannya kita di mana. Kita tahu tuh apa yang harus kita perbaikinya di mana. Yang perlu kita improve, yang perlu kita poles ulang. Yang perlu kita mungkin belajar ulang juga gitu. Hatta gitu kan belajar ulang, restart mulai dari nol ya Pak gitu kan. Apa ada kayak bensin aja. Nah itu kayak mengonsepkan diri gitu kan dan apa ya itu kayak memberanikan diri untuk ya mencoba hal-hal baru atau mungkin ngetes challenge diri kita dan lain-lain gitu kan. Nah, makanya jangan sampai kita merasa cukup dengan apa yang kita punyai. Selalu hauslah dengan ilmu gitu. Karena ilmu itu seluas samudra gitu. Bahkan aduh lupa juga ya hadisnya atau kayak gimana. Jadi intinya itu ketika kita mencelupi apa air ya di apa kayak di dalam apa namanya itu mungkin Syifra bisa bantu tentang apa ya, itu hadis atau fakta ulama ya tentang mencelupkan air ke dalam lautan, atau enggak Syifra? Dan itu tuh hanya setetes doang. Oh iya hadis ya, iya hadis kayak gitu. Nah itu kan jadi kayak banyak banget maksudnya banyak banget yang hal yang kita nggak ketahui dan maka kita selalu terus menerus mengisi our cup gitu kan atau mungkin jangan cup tapi tangki besar gitu kan dengan ilmu kayak gitu. Dan ya agar kita tahu gitu kesalahan kita di mana. Dan kalau misalnya apa namanya kayak belajar apa yang harus diprioritaskan actually gitu kan seharusnya memang yang menjadi fardu ain dulu gitu kan tentang hukum-hukum syariat gitu kan tentang apa maksudnya itu kayak tahsin kita itu kan untuk memperbaiki bacaan kita, lalu mencoba untuk memahami isi Al-Quran gitu kan, hukum ibadah fikih dan juga tentunya bahasa Arab ya dan karena ini kan Haibah ya, Haibah Arabic School ya kalau nggak salah. Nah ini itu kan menjadi satu wadah ataupun fasilitas ya kesempatan juga nih buat teman-teman bisa belajar berbahasa Arab, belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Jannah gitu kan. Itu menjadi suatu hal yang menjadi masuknya ke fardu ain kayak gitu. Dan ada pun juga kayak apa ilmu ataupun fardu-fardu kifayah ya seperti matematika, fisika, kedokteran itu bukan tidak butuh ya itu juga bagian dari fardu ain gitu, bagian dari ilmu yang harus kita pelajari. Namun tidak apa seharusnya ya when it comes to priority kita lebih bisa harus memprioritaskan yang menjadi fardu ain dulu gitu. Karena apa namanya yang fardu kifayah ini tentunya kita bisa itu menjadi salah satu peran dan kontribusi kita karena tadi di sini kayaknya banyak apa kayak berbagi latar background dan background kita tadi bisa tadi untuk kita gunakan di jalan Allahnya juga pastinya. Dan cintanya Allah gitu kan kepada seorang hamba gitu kan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang baik maka orang baik-baik itu maka akan Allah fakihkan fiddin gitu kan akan Allah apa tambahkan ataupun apa fakihkan fiddin jadi kayak dia itu paham dengan ilmu-ilmu agama gitu. Dan ini beberapa ayat, ada 2 ayat doang yang banyak dari sekian banyak ayat ya. Ini yang menjadi salah satu ayat yang sangat famous ya di surat Mujadalah ayat 11 yang artinya saja ya hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun juga di surat Az-Zumar ayat 9 ya, apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah orang-orang yang mengetahui
Dengan orang yang tidak mengetahui, sungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Jadi untuk intinya itu untuk kita menggunakan akal kita ya untuk selalu berpikir. Ya salah satu hadis juga sorry kita skip. Tentang hadis apa masalah katarikanya tahun fihi ilman sa'alallahu lahu fi jannah. Kalau nggak salah kayak gitu ya, barang siapa yang menempuh jalan Allah dan mereka menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan bagi jalan menuju surga. Nah, dari hadis juga sungguhnya Rasulullah SAW tidak menyukai bila seorang iri terhadap suatu kenikmatan telah Allah karuniakan kepada orang lain, kecuali dua hal atau dua nikmat, yakni menuntut ilmu atau para penuntut ilmu dan yang mengamalkannya ilmunya, dan pedagang yang bersedia meluapkan hartanya untuk diabadikan atau diberikan kepada Islam. Oke, dan terakhir mungkin teman-teman, menuntut ilmu adalah menjadi suatu hal yang menjadi best bahkan investment ke akhirat ya. Karena para ulama adalah pewaris Nabi, sesungguhnya para Nabi tidak memuaskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa yang mengambil, ia telah mengambil bagian yang cukup. Ya, para pencari ilmu itu hari-harinya dipenuhi oleh kesibukan mengkaji, menghafal Al-Quran, membaca kitab-kitab, hadis-hadis Nabi, kitab-kitab ulama, menulis dan menganalisis kayak gitu kan. Dan itu semua termasuk proses berpikir tadi, menggunakan informasi dan referensinya dikuatkan kayak gitu kan. Termasuk berpikir keras bagaimana cara mengcounter berbagai syubhat yang merebak dan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Dan terakhir lagi benar-benar. Oleh karena itu juga salah satunya karena ini yang memfasilitasi adalah Haibah Arabic School, maka belajar bahasa Arab juga menjadi salah satu hal yang fundamental sekali saat mengkaji ilmu. Bagaimana menurut teman-teman? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin itu aja yang bisa Fatih diskusikan. Dan ya, semoga ada manfaat. Adapun jika manfaat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak jazakillah khair Teh Fatih atas materi yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Tentang gimana sih kita jadi muslimah yang next level. Itu dimulai dari pertanyaan Uqdatul Kubro ya. Siapa sebenarnya kita, terus apa sih tujuan Allah menciptakan kita, dan kalau kita mati itu bakalan kemana gitu. Dan juga banyak kayak informasi apa aja sih yang bisa merubah diri kita, yaitu tentang ilmu dan experience juga ya. Itu yang menjadi konsep diri kita. Kemudian juga bagaimana selanjutnya kita mau jadi penonton atau pemain gitu ya. Nah, sekarang nih kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau bertanya, bisa raise hand atau bisa tulis nih di kolom chat. Langsung aja nih teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Ya bisa raise hand yuk. Mungkin Mbak Antika, Mbak Mila. Sambil nunggu, Syifna, aku punya pertanyaan nih jadinya. Oh iya. Kalau Haibah Arabic School sendiri itu berdiri dari kapan? Berdiri dari 2019. Wah, Masya Allah. Itu berarti dimulai dari komunitas dari teman-teman mana nih? Awal dari komunitas teman-teman yuk ngaji ya. Masya Gitu. Allah. Ngaji Jogja, belajar bahasa Arab bareng-bareng. Kemudian lalu dibuka untuk umum. Barakallah. Siap-siap. Tuh ayo teman-teman didaftarkan dirinya kalian untuk mengikuti Haibah Arabic School. Ya. Ya, ada yang nanya nggak nih teman-teman? Ayo dong. Satu Kita pertanyaan diskusi malam sampai ini. jam 9 nih, kasih teman-teman. Masya Allah. Ini ada nih dari Kak Jamila ya. Mungkin bisa Sifna bacain ya, Teh. Gimana sih biar banyak literasi itu kan salah satunya dengan baca buku kan ya, Teh. Kiat-kiat supaya semangat baca buku dan nggak mudah ngantuk itu gimana ya, Teh? Nah. Masya Allah, Teh Jamila, pertanyaannya itu kayak lagi nanya diri sendiri sebenarnya. Oke, barakallahu fiik atas pertanyaannya, jazakillah khairan ya. I'll be honest aja gitu ya, to be honest aja kayak sejujurnya
dari personality pribadi pun masih terseok-seok ya dalam untuk membaca buku gitu. Karena gini kemarin ya kalau nggak salah baru beberapa hari yang lalu kayaknya Kamis ya waktu Maulid Nabi itu King juga sempat nyinggung terkait pembaca King Shifter ya tentang buku itu memang tidak akan bisa di replace gitu kan dengan media apapun. Tapi buat kita ataupun yang masih pemula ini yang masih terseok-seok ini kita coba menghadirkan suatu hal yang fun dalam membaca buku gitu. Jadi sesimpel mungkin kita coba beli buku yang literally masih banyak colorsnya kalau mungkin memang suka yang hard colorful gitu atau yang masih suka kayak gambar-gambar gitu dan ini ada namanya Atomic Habits ya teh ya. Jadi Atomic Habits ini intinya jangan sampai Atomic Habits dan juga Kaizen. Kalau Atomic Habits itu dari Barat, kalau Kaizen itu dari Jepang. Tapi inti dari kedua teori ini dia itu tadi aksi ataupun suatu tindakan yang jangan sampai terputus dan itu dimulai dari hal-hal kecil. Jadi luangin aja kita udah ada 24 jam ya dalam kehidupan ini. Masa iya 10 menit aja, 15 menit aja untuk konsisten baca buku setiap hari itu sesulit itu kah kayak gitu kan. Dan kalau misalnya buku belum bisa, oke at least podcast deh gitu kan. Podcast kayak ketika lagi di motor, di kendaraan apapun, transportasi apapun itu kan kita bisa sambil dengerin kayak podcast ya. Tadi ngisi-ngisi dengan membiasakan diri untuk mendengarkan suatu ilmu gitu kan atau mungkin kayak sharing apapun lah intinya kayak gitu atau kayak apa maksudnya di podcast ini kan ada juga sekarang audiobook kayak gitu dan tadi menghadirkan suatu hal yang fun karena kalau kita belum kalau kita tidak pernah memaksakan diri itu tidak akan pernah terjadi aku pun gitu ya bisa mungkin kelihatannya aja gitu kan luas untuk sharing itu karena tadi memaksakan diri untuk coba untuk kayak tadi kayak sharing-sharing dulu di awal kayak gitu kan atau mungkin sering-sering self talk atau sering-sering kayak memaksakan diri untuk kayak ngobrol dan lain-lain itu kayak dan itu menjadi sekarang suatu kebiasaan habits yang bisa mungkin ya kelihatannya aja gitu kayak luas untuk ketika sharing sama teman-teman kayak gitu. Nah tadi berarti kalau misalnya buat buku ya kita mulai dari hal-hal buku yang kita sukain dulu itu tentunya. Terus ada juga tuh teknik fast reading. Kalau memang kita biar nggak ngantuk, kita tuh bacanya tuh kayak mau kita paham nggak paham, tapi kita coba dulu nih untuk fast reading. Setidaknya tadi menghadirkan rasa suka ya, rasa suka dan juga untuk kita bisa konsisten tadi. Jadi at least ya minimum 5 to 10 minutes every single day di jam yang sama. Jadi kalau misalnya tadi kan balik lagi ya kita punya rundown kehidupan kita kan berbeda-beda. Jadi semuanya itu udah sesuaikan mau itu di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari 10 sampai 15 menit coba continue for 1 week. Ketika 1 week udah goals, 2 weeks tingkatin lagi. Jadi next level lagi. Itu aja sih. Jadi ini sebenarnya buat Fatimah juga sih. Kayak gitu. Walau ala bisawab. Oke, terima kasih Teh Fatin atas jawabannya. Ada lagi nggak nih yang mau nanya dari teman-teman? Kalau nggak ada, aku yang nanya ini. Wah, ini ada nih. Oke, dari Kak siapa nih? Antika. Kak Antika, Teh izin bertanya gimana ya biar kita bisa terus menyeimbangkan untuk belajar ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Aku pribadi sebagai anak sekolah masih ngerasa kurang banget untuk belajar ilmu fardu ain lainnya, apalagi karena banyak tugas sekolah. Dan kebetulan masih SMA, Masya Allah. Masya Allah. Oke, Warahmatullahi Fik, Kantika. Ih, dede Masya. Masih SMA. Ih, seneng banget ya ketika banyak high schoolers atau anak-anak SMA, SMP, itu bahkan anak mahasiswa gitu ya yang ikut aktif kita di majelis taklim. Barakallahu Fik. Oke,
Ada satu fakta yang mungkin tadi belum Fatimah paparkan sih di PPT atau di PDF atau materi tadi itu adalah unfortunately ya Antika, memang saya sangat disayangkan dan harus diupayakan untuk diubah adalah pendidikan, sistem pendidikan kita saat ini gitu kan untuk sekolah negeri terutama gitu kan kurikulumnya memang what do I say ya kurang bisa memfasilitasi atau membantu kita untuk be on the track gitu ya untuk di apa tadi ya untuk kayak menyeimbangkan antara fardu ain dan fardu kifayahnya kayak gitu ya. Jadi memang itu kayak menjadi kita tuh kayak ngerasanya tadi lebih terseok-seok lagi ya mungkin karena tadi kita mengikuti sistem yang tidak memfasilitasi kita untuk bisa menyeimbangkan fardu ain dan fardu kifayah. Lalu kalau misalnya itu kan udah menjadi suatu hal yang nggak bisa kita kontrol, walaupun bisa tapi itu beberapa tinggi yang bisa ngontrol ya. Apa sih upaya diri kita? Ya udah berarti banyak-banyak sering ikut majelis taklim di outside the school, di luar sekolah, maksudnya kayak di luar jam-jam sekolah. Dan terus nanti tugas-tugas tetap of course itu amanahnya Antika, itu menjadi suatu tanggung jawabnya Antika juga untuk mengerjakan PR-PR dan tugas-tugas sekolah. Tapi ketika sudah selesai, don't forget healingnya kamu tuh ada di masjid. Jadikan masjid itu sebagai tempat healing terbaik. Jadikan Allah itu, rumah Allah itu menjadi tempat yang dimana kita bisa kayak mencurahkan semua keluh kesah kita dan di situ kita merasa terobati kayak gitu. Dan disitulah kayak insya Allah keberkahan ilmu dan kemudahan itu akan Allah berikan. Trust me on that sih. Itu sih Kantik. By the way ini ada timer tinggal 2 menit lagi. Ya nggak sih? Kayak 3 menit lagi. Iya. Oke. Katanya ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira buat teman-teman di sini terakhir? Sebenarnya itu banyak sudah kayak merangkum semuanya, tapi Iya. intinya aku berdoa aja gitu kayak semoga teman-teman di sini Allah mudahkan semua urusannya, Allah berkahi ilmunya juga sih. Karena itu menjadi ridhonya Allah ya, menjadi tugas utama kita. Oke, selanjutnya kita ada pengumuman nih untuk Haibah Series yang mana bakal diadakan rutin setiap 3 pekan sekali. Jadi selanjutnya insya Allah 21 Oktober ya. Kemudian kelas kami Haibah Arabic School akan diadakan pada akhir Oktober, so mungkin bisa dipersiapkan ya teman-teman. Dan kita foto bareng dulu ya. Mungkin teman-teman bisa on cam. Atau nanti juga jangan lupa untuk bikin story dan tag akun kami, terus juga akunnya Teh Fati. Mungkin boleh difoto juga resumnya. Oke. Ini ada apa? Ayo kita on cam yuk. Nanti aku hitung ya. Siap. Udah dia mulai sekarang apa? Nah, udah pada on cam nih mbak-mbaknya ya, kakak-kakaknya. Ayo, Aura lagi di luar. Kak Mila, Kak Jamila, Kak Siti, lagi pada di luar ya mungkin ya yang lainnya. Fatri Kamila sempat on cam. Oke. Oke. Ya udah, mungkin bisa sekarang aja aku hitung dulu ya. 1, 2, 3. Lagi mungkin 2 kali. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita tutup acara hari ini ya dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih buat Kak Fati dan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya Sifna mohon maaf. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna ya. Semoga Ya, jazakillah Kak. Iya, wa yakin. Udah teman-teman, izin live ya. Sampai ketemu di Instagram. Woi. Oke, dadah. Sip. Udah Gimana Mbak? Masih ada waktunya nggak? Oh iya, ini kok kerekam astagfirullah, bentar aku matiin dulu. Bentar.